Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereview aplikasi pengelolaan toko. Aplikasi ini bernama The Toko. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari The Toko. Pertama kita login, masukkan username dan passwordnya. Lalu kita koneksi database, cari databasenya, lalu open, koneksikan. Kita lanjut ke menu utilitas, identitas. Form ini digunakan untuk memasukkan identitas toko. Kita bisa mengubah nama, alamat, telepon, kota, email, web, pemilik, dan lain-lain. Di sini juga ada struk, ukuran struk jika mau diubah. Misalkan saya akan mengubah namanya kita juga bisa mengubah logonya dengan cara cari logo kiri maupun logo kanan, lalu masukkan logo yang telah kalian siapkan, tinggal klik open di sini. Untuk tes struk printer ukurannya misalkan 70 ya, kita bisa tes di sini. Ini adalah contoh. Setelah selesai bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke buat grup. Form ini digunakan untuk membuat grup dan hak akses pada masing-masing grup. Untuk menambahkan grup kita bisa tinggal langsung tambah, lalu masukkan nama grup, misalkan kasir. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Untuk mengatur hak akses pada grup tinggal klik di sini grup, lalu pilih grupnya yang mau diatur aksesnya, tinggal tampilkan menu, lalu pilih akses yang sesuai yang diinginkan. Kalau sudah bisa langsung klik simpan hak akses. Kita lanjut ke buat user. Form ini digunakan untuk membuat user yang akan menggunakan program. Kita bisa langsung klik tambah, lalu pilih grup, admin ataupun kasir. Misalkan di sini kasir ya. Terus kasih nama lengkap, nama user, password, dan ulangi password. Langsung klik simpan. Kita lanjut ke menu master. Di sini ada supplier. Menu ini digunakan untuk memasukkan data supplier. Misalkan kita bisa langsung klik tambah, lalu masukkan nama supplier. Alamat, kota, dan lain-lain bisa dilengkapi. Kita lanjut ke satuan. Form ini digunakan untuk memasukkan data satuan barang. Kita bisa menambahkannya satuan, misalkan bisa langsung klik simpan. Untuk menambahkan lagi bisa kita tambah di sini, lalu masukkan di sini. Untuk mengubahnya kita bisa langsung klik, lalu bisa mengubahnya. Kita lanjut ke jenis. Form ini digunakan untuk memasukkan data jenis barang. Bisa langsung ditambah,
Lalu masukkan jenis barang dan keterangannya. Misalkan di sini lalu klik simpan, misalkan lagi kita lanjut ke barang. Form ini digunakan untuk memasukkan data barang. Sini sudah ada beberapa contohnya. Untuk menambahkannya bisa klik jenis terlebih dahulu, kita misalkan sembako, kita bisa langsung tambah, lalu klik lalu masukkan barangnya, misalkan beras satuan, stok minimal, lalu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke pelanggan. Form ini digunakan untuk memasukkan data pelanggan. Tinggal klik tambah, masukkan kode pelanggan, lalu nama, alamat, kota, HP, PIN BBM. Bisa diisi sendiri ya. Kita lanjut ke menu transaksi. Pembelian. Form ini digunakan untuk memasukkan data pembelian barang. Kita bisa klik tambah di sini ataupun langsung saja F2. Lalu kita cari suppliernya. Faktur, cara beli, tunai. Kita cari kodenya langsung di sini, bisa misalkan beras. Kita bisa masukkan harga jualnya, harga jual satu misalkan 30. Bisa langsung klik simpan. Masukkan faktur terlebih dahulu. Kita simpan. Kita bisa menambahkannya lagi. Mencari misalkan jumlah
bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke penjualan. Form ini digunakan untuk memasukkan data penjualan barang. Bisa langsung klik baru, lalu kita cari barang yang mau dijual, masukkan jumlah, bisa langsung klik simpan, lalu selesai. Kita bayar ya, bayar lalu tunai. Ini adalah contoh hasil struknya. Kita lanjut ke retur pembelian. Menu ini digunakan untuk proses retur. Kita bisa langsung klik baru, lalu kita cari barang yang mau diretur. Bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke retur penjualan. Menu ini digunakan untuk proses retur penjualan. Bisa langsung klik baru, cari, misalkan satu, lalu simpan. Kita lanjut ke stok opname. Form ini digunakan untuk mencetak data opname barang. Kita bisa langsung klik baru, lalu cari kode barangnya. Bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke update harga. Form ini digunakan untuk update harga barang. Kita bisa langsung klik, lalu bisa update harga di sini. Bisa masukkan harga 1, harga 2, dan harga 3. Bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke lihat harga. Form ini digunakan untuk lihat harga barang. Kita bisa cetak barcode-nya. Ini adalah contohnya. Bisa cetak rak juga. Kita lanjut ke pembayaran hutang ke supplier. Form ini digunakan untuk proses pembayaran hutang ke supplier. Bila ada hutang, kita bisa langsung ditambah di sini, lalu cari. Kalau mempunyai hutang bisa langsung klik, lalu bisa langsung disimpan di sini. Untuk pembayarannya bisa memasukkan nominasinya di sini. Ini juga ada pembayaran piutang pelanggan. Form ini digunakan untuk proses pembayaran piutang pelanggan. Jika ada pelanggan yang mempunyai hutang, tinggal klik tambah di sini, lalu cari nama pelanggannya, lalu masukkan nominasi bayar hutangnya. Kita lanjut ke menu berikutnya, laporan. Di sini ada macam-macam laporan, mulai dari barang,
supplier, pembelian, sampai pembayaran piutang. Misalkan ini ada barang, untuk mencetak data barang kita bisa langsung klik cetak di sini, per jenis ataupun per stok, bisa dipilih, bisa langsung klik cetak. Ini contohnya ya, misalkan ini tampilan laporannya seperti ini. Di sini juga ada laporan supplier, pembelian barang, bisa langsung cetak per faktur. Ini juga bisa cetak per barang. Lanjut, di sini juga ada laporan penjualan, bisa langsung cetak juga. Ini contoh laporannya. Saya akan menunjukkan beberapa saja ya, sama semua bisa langsung dicetak. Misalkan ini aset barang, laporan aset barang bisa langsung dicetak di sini. Retur, stok online, aset barang, saldo utang piutang juga ada, bisa langsung cetak di sini bila ada utang. Ini terakhir pembayaran piutang. Untuk laporan pembayaran piutangnya bisa langsung dicetak di sini. Demikian review dari saya. Apabila masih ada pertanyaan, bisa hubungi nomor yang ada di sini. Demikian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.